memimpin doa yang tangan saya pernah diborgol. Mungkin doa saya ini tidak engkau mustajab, tapi doa para jamaah kami yang pada malam hari ini memohon kepada engkau, mustajabkan doa mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Itulah doa yang selalu dipanjatkan Guntur Bumi setiap kali berdoa di hadapan para jamaah. Dengan air mata berderai, ia menyadari bahwa dirinya tak pantas menghaturkan doa-doa para jamaah. Tapi itu harus ia lakukan karena satu tujuan, yakni kebaikan bagi semua. Pengalaman masa lalu Guntur Bumi memang tidaklah indah. Selama beberapa bulan ia mendekam di balik jeruji tahanan dan pengalaman itu membuatnya terpuruk. Seringkali ia merasa tak pantas untuk berdoa di hadapan ratusan orang karena terbayang masa lalu yang kelam. Hanya karena dorongan orang-orang yang selalu mendukunglah yang membuatnya tegar. Ya pokoknya sih malu sih, masih malu. Saya itu masih apa ya, nggak pede ya. Cuman ya subhanallah lah, saya bersyukur punya ayah, ibu Beta yang di Jember selalu juga support, Mas Charlie, Mbak Regina, istri saya, Puput, sama anak saya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Ya, karena dukungan orang-orang terdekatnya lah yang membuat Guntur Bumi kembali bangkit. Kadang saya terharu sendiri, ya Allah. Kadang tuh nyesek mau ngelanjutin tuh juga kadang mau maju. Cuman kalau nggak membagi ilmu, pengalaman kan malah tambah dosa ya. Ya saya harus bagiin, walaupun tuh sakitnya di sini gitu. Yang ngomong tuh mantan napi gitu. Kalau memang didengarkan alhamdulillah, kagak ya. Ya memang nggak minta didengerin kan itu. Cuman ya membagi pengalaman, mudah-mudahan didengarkan, mereka berhati-hati. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya, di dalam kehidupan ini tidak ada satupun keburukan kalau kita mau berpikir secara positif. Mungkin hanya orang lain saja yang bersangka-sangka. Boleh juga UGB kemarin dianggap jatuh, lalai, terpuruk, atau apapun lah namanya. Tapi bagi saya, kepada UGB, itu adalah pengalaman yang paling indah bagi kamu dari Allah. Dan itu kamu jadikan pembicaraan kepada orang lain, yang dibicarakan adalah dirinya sendiri kepada orang lain, supaya orang lain mengambil pelajaran. Aku sih mensupport apapun itu ketika memang itu memberi sebuah kebaikan gitu ya, dalam artian berceramah bukan sebenarnya sih bukan untuk orang lain, tapi ketika kita melakukan suatu tausiah itu sebenarnya lebih ke diri kita sendiri gitu, saling memberikan ilmu, saling mentafakuri diri juga, memuhasabah diri. Aku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Meski tidak terkait dengan kasus yang pernah dihadapi, lagu Istana Bintang yang dibawakan Charlie sangat berpengaruh dalam usaha pertobatan Guntur Bumi. Syair demi syair lagu yang mengena membuatnya sadar bahwa hidup memang harus berubah agar sampai di Istana Bintang, Istana Bahagia. Cuman ya kebetulan saja ceritanya begitu nempel dengan batinnya gitu. Dan kebetulan aku bercerita ini bukan hanya untuk orang, tapi untuk diri aku sendiri. Jadi biarin aja orang tertawa, mau mencaci, mau menghina, mau apapun gitu. Tapi spiritnya tetap kita harus bisa menggapai Istana Bintang. Istana Bintang itu adalah suatu harapan dan impian. Ya sedih. Kadang kita lemah. Cuman kan hanya satu, hanya punya Allah yang bisa menguatkan kita. Spirit istri dan anak, guru, ayah, om, sahabat saya, Charlie Van Houten, Mas Charlie Van Houten. Ya namanya manusia ya, pasti kan ada saat ketika lagi down, ada saat ketika lagi dalam merasa bahwa
sedang berada dalam keterpurukan. Itu pasti ada manusia ketika ada lagi di atas, juga ada ketika lagi di bawah juga merasakan, karena dunia itu kan berputar, roda hidup juga berputar. Pasti berputar, ada saatnya semua harus berubah. Tidak sedikit cibiran diterima Guntur Bumi setelah bebas dari tahanan. Ketika sedang mengadakan tausiah, cibiran yang sama pun kerap terlontar. Hanya karena kesadaran untuk memulai yang baiklah yang membuatnya kuat. Syukuri ya, diomongin orang baik, alhamdulillah. Diomongin orang tidak baik, alhamdulillah. Syukurin aja, sudah titik saya di situ. Toh tahu-tahu besok meninggal kan, dosanya sudah banyak yang dirontokin sama Allah. Ya gitu aja. Karena kita nggak bisa mensupport apa-apa selain mendoakan yang terbaik untuk suami. Semua kesalahan, terimalah tobat kami. Berzikir dan menjalankan syiar memberikan sesuatu kepuasan dalam batin. Namun semua itu terasa kurang jika semua yang terlontar hanya sebatas kata tanpa diimbangi perbuatan. Pengalaman masa lalu memberi makna yang berharga bagi Guntur Bumi. Bersama doa-doa yang dilantunkan, ia ingin kembali kepada Dia yang menciptakan manusia. Jadi saya bersyukur banget tahun ini bersama dengan keluarga selamanya, insya Allah, supaya tidak ada halangan apapun. Ingin menjadi suami yang baik, ingin menjadi abi yang baik buat anak-anak, dan sebagai mantu yang baik buat mertua, sebagai anak yang baik buat orang tua saya. Ya pokoknya Allah mboten sare, Allah nggak tidur. Pasti